Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kabar baik selalu bagi teman-teman dan juga rekan-rekan yang mengikuti dengan setia di materi saya, baik secara online maupun secara offline. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ataupun dapat membantu teman-teman yang sedang menyusun skripsi ataupun yang sedang melaksanakan penelitian dan juga bagi rekan-rekan dalam membimbing mahasiswa seperti apa metode yang baik, cara-cara yang baik untuk bisa diberikan kepada mahasiswa agar hasil yang dicapainya pun akan jauh lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan kita semuanya. Itu pada kesempatan ini kita akan melanjutkan untuk uji asumsi klasik yang selanjutnya. Uji asumsi klasik yang akan kita berikan tutorialnya pada pertemuan ini terkait dengan uji heteroskedasitas, ya. Uji heteroskedasitas yang akan kita lihat dengan menggunakan uji Glaser. Ini yang biasa digunakan oleh sebagian peneliti, sebagian mahasiswa dalam melakukan ataupun melihat heteroskedasitas ini. Biasanya yang paling banyak ujinya ini adalah menggunakan uji Glaser. Walaupun banyak sekali, ada beberapa juga uji-uji yang terkait dengan yang bisa kita lihat di dalam uji heteroskedasitas ini, diantaranya adalah ada uji Park, kemudian uji Spearman, dan juga kita bisa melihat grafik dari uji heteroskedasitas ini. Akan tetapi pada tutorial kali ini kita hanya akan membahas berkaitan uji Glaser dengan menggunakan IBM SPSS versi 26. Jika teman-teman sudah menginstal SPSS-nya, mungkin kita bisa mulai nanti setelah saya memberikan konsep-konsep terkait dengan uji heteroskedasitas ini di dalam uji Glaser ini. Baik, secara konsep tujuan dari uji ini adalah untuk melihat model regresi terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Kemudian varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedasitas. Dan jika berbeda, ini disebut dengan heteroskedasitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedasitas. Jadi yang kita harapkan tidak terjadi heteroskedasitas. Ini yang diharapkan di dalam uji Glaser ini. Uji ini merupakan salah satu uji dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Jika asumsi heteroskedasitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan ataupun untuk forecasting. Kemudian di dalam uji heteroskedasitas ini ada hipotesis yang kita ajukan ataupun ada sebuah hipotesis untuk aturan mainnya. Hipotesis di dalam keputusan ini, di dalam keputusan uji heteroskedasitas ini, di mana ya, ataupun hipotesisnya berbunyi seperti ini. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedasitas. Jadi kalau nilainya lebih dari 0,05 untuk uji signifikansinya, artinya tidak terjadi heteroskedasitas. Ini yang kita harapkan. Kemudian jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, kesimpulannya terjadi heteroskedasitas. Ini yang harusnya dihindari oleh kita. Jadi supaya jangan sampai terjadi heteroskedasitas. Itu untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung pada tutorialnya. Bagaimana kita melakukan uji heteroskedasitas dengan menggunakan uji Glaser.
Baik, kita langsung masuk ke SPSS, di mana untuk data yang akan kita gunakan masih sama seperti uji-uji asumsi klasik yang lainnya. Kita di sini ada 3 variabel yang akan kita lihat. Yang pertama adalah variabel kinerja, gaya kepemimpinan, dan motivasi kerja. Datanya ataupun observasinya sebanyak 40 sampel. Data ini kita copy, kemudian kita masukkan ke program SPSS. Setelah kita masukkan ke program SPSS, seperti biasa, langkah yang kita lakukan adalah merubah data dulu. Kita lihat dari variabel view-nya. Di sini kita ganti di kotak name. Yang pertama kita ganti Y. Kemudian X1, X2. Kemudian untuk di desimal kita ketikkan angka 0. Kemudian untuk di label, yang Y ini adalah kinerja pegawai ataupun kinerja karyawan ya. Kita ketikkan di sini kinerja karyawan. Kemudian untuk yang X1 adalah gaya kepemimpinan. Selanjutnya untuk yang X2-nya adalah motivasi kerja. Lalu di measure kita ganti dengan skill semuanya. Oke. Pastikan data yang ada di variabel view ini sudah dirubah. Setelah kita melakukan perubahan ataupun menambahkan, baru kita lihat lagi di data view-nya di sini. Setelah kita masuk ke data view, langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam uji Glaser ini untuk melihat heteroskedasitasnya ini. Yang pertama adalah kita klik analyze. Kemudian setelah kita klik analyze, baru kita lakukan sort ke regresi dan kemudian di linear. Ya. Setelah ini sudah, baru kita masukkan data-data ini untuk yang variabel kinerja karyawan kita masukkan ke dependent list ataupun di kotak dependent list ini. Kemudian setelah kita masukkan yang dependent, kemudian kita variabel bebasnya kita sort juga dan kemudian kita masukkan di kotak independent ini. Lalu kita klik yang save. Yang save setelah kita klik tombolnya akan muncul kotak linear regresi save. Di bagian residual yang unstandarized kita checklist, lalu kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Abaikan untuk output yang ada di sini dan kita lihat untuk yang di data view. Di sini di data view sudah ada residual 1 ya. Residual 1. Kemudian kita lanjutkan lagi, langkah yang selanjutnya adalah kita melakukan transformasi data. Transformasi data untuk yang residual 1 ini. Dengan cara seperti apa? Yang pertama kita lakukan klik transformasi. Kemudian di sini ada compute variable, kita klik, akan muncul kotak compute variable. Pada target ABS, target variable kita ketikkan ABS ya. Karena kita akan melihat standar residual 2-nya. Kita masukkan di sini residual 2 gitu maksud saya. Ya. Kita ketikkan di sini residual 2 karena yang akan kita lihat adalah ABS untuk residual 1 ya. Kemudian di sini di kotak numeric expression ini kita ketikkan di sini ABS ya, ABS buka kurung, kemudian yang unstandarized ini kita klik double klik lalu masuk di di kotak numeric expression lalu kita tutup buka tutup. Di sini sudah kita lakukan. Setelah kita lakukan ataupun kita sudah input data ini ABS res 1, kemudian kita klik OK. Setelah kita mengklik OK, nanti kita akan lihat proses selanjutnya. Kita abaikan dulu yang untuk yang output ini. Output ini kita abaikan, kemudian kita lakukan lagi sekali lagi untuk regresinya dengan menggunakan residual 2.
Kita lihat dulu sudah ada belum residual 2-nya. Di sini sudah muncul residual 2-nya. Residual 2 ini hasil dari residual 1 ya, yang diregresikan dengan X1 dan X2. Oke. Kemudian kita di sini ada res 2. Selanjutnya kita lakukan untuk tahap selanjutnya klik analyze. Kemudian kita klik regresi, kemudian linear. Nah, di sini ada dependent variable. Ini variabel kinerja karyawan kita keluarkan dari kotaknya, dan kemudian yang res 2 ini kita masukkan di dependent list. Untuk yang independennya, gaya kepemimpinan dan motivasi kerja dibiarkan saja, ya. Kemudian kita klik yang save. Kita klik yang save di sini. Di sini ada residual unstandarized-nya masih di checklist. Checklist-nya kita hilangkan. Lalu kita klik continue. Kemudian setelah itu kita klik yang plot. Ya, yang plot kita klik. Di sini akan muncul linear regresi plot. Linear regresi plot ini nanti di kotak yang Y dan X. Untuk yang kotak yang Y, kita masukkan yang SR Sri side ini ya. Yang Sri side ini. Sri side kita masukkan ke Y, dan kemudian ada yang jipret ini. Jipretnya ini kita masukkan ke X. Jadi untuk yang di scatter ini yang kita nanti minta di scatternya ini yang SR SID, kemudian yang X-nya ini Z prediksi. Ya, ini Z prediksi. Kemudian di standardized residual plot nanti kita checklist yang histogramnya, kemudian normal probability plotnya kita checklist, lalu klik continue. Setelah kita klik continue, lalu kita klik OK. Nanti akan muncul di sini hasil untuk regresi dari data-data yang kita masukkan tadi. Yang kita lihat di mana? Yang kita lihat yang pertama adalah di koefisien A ini. Koefisien A ini kita akan melihat nilai signifikansinya. Kita copy dulu yang ini. Kita copy, kita bawa ke Word supaya enak kita ngebacanya ya. Di sini sudah ada koefisien A. Koefisien A ini yang akan kita lihat untuk melihat nilai signifikansinya. Ini nilai signifikansinya yang akan kita lihat ya. Di mana nilai signifikansinya untuk gaya kepemimpinan sebesar 0,273. Motivasi kerja nilainya sebesar 0,566. Artinya apa? Jika kita melihat dari nilai signifikansinya sebesar output ini, artinya nilai ini lebih besar daripada 0,05. Artinya tidak terjadi gejala heteroskedasitas karena nilainya di atas 0,05. Ini ya, yang ini nih, 0,273, 0,566 ini. Kemudian kita bisa simpulkan bahwasanya dari output tersebut maka tampak bahwa kedua variabel tidak ada gejala heteroskedasitas karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Itu kesimpulannya untuk uji heteroskedasitas dengan laser. Dan yang keduanya, kita bisa lihat dengan melihat scatter plotnya. Kita lihat scatter plotnya ini. Untuk scatter plotnya yang ini kita copy. Setelah kita copy scatter plot ini kita bawa ke Word juga ya. Kita copy dulu, kemudian kita bawa ke Word. Kita lihat di sini. Jelas ya. Dari scatter plot yang kita lihat di sini, dari hasil pengujian dengan menggunakan SPSS versi 26,
diketahui bahwasanya titik-titik data tidak membentuk pola. Nih kita lihat di sini, data tidak ada yang membentuk pola. Kalau data ada yang membentuk pola itu biasanya ngumpul di sini. Ada ngumpul di sini datanya ataupun ngumpul di sini. Sebagian ngumpul di sini, sebagian ngumpul di sini, sebagian ngumpul di sini, sebagian ngumpul di sini. Itu adalah membentuk pola. Jika seperti ini tidak membentuk pola karena sebarannya merata, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tidak membentuk pola dan angka ini di bawah 0 pada sumbu Y. Ini titik nolnya ini, ya. Titik nolnya, garis nolnya adalah ini. Jadi ini berada di sumbu Y. Artinya tidak membentuk pola dan tidak terjadi gangguan asumsi heteroskedasitas. Artinya model regresi ini sudah baik dan bisa digunakan untuk melakukan uji selanjutnya. Itu saja penjelasan dari saya terkait dengan uji heteroskedasitas dengan menggunakan uji Glaser dengan IBM SPSS versi 26. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.